Halo semua, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan melihat Boruto episode 220 berjudul Waktu Yang Tersisa. Episode tersebut kemungkinan kalau nggak ada delay bakal rilis tanggal 17 Oktober 2021. Boruto episode 220 akan mengadaptasi manga Boruto chapter 57 dengan Aida sebagai covernya. Jika teman-teman belum menonton episode sebelumnya atau episode 219, teman-teman bisa klik link di pojok kanan atas ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, bantu channel ini agar bisa berkembang dan terus menyajikan konten-konten seputar film serta anime dengan klik like dan subscribe-nya. Di episode yang sebelumnya, setelah mendengar keterangan dari Amado, Naruto menyuruh Shikamaru untuk segera mengadakan rapat dengan para Kage. Selain itu, Code yang pergi ke tempat persembunyian Boro akhirnya bisa menemukan Aida. Setelah menemukan salah satu manusia buatan milik Amado, Code merasa kesal karena Boro menentang perintah dari Jigen, yang mana saat itu Jigen memang menyuruh Boro untuk menghancurkan Aida. Penjaga tempat tersebut yang bernama Bug mengatakan kalau Code tahu tentang kekuatan milik Aida, dirinya pasti akan terkejut. Code mengatakan kalau dirinya memang tidak tahu banyak tentang kemampuan Aida. Namun dari yang ia dengar, Aida mengetahui semua hal yang ada di dunia ini. Karena penasaran, Code meminta kepada Bug untuk menjelaskan kepadanya secara singkat. Bug mengatakan kalau Code tidak akan bisa membuat Aida patuh kepadanya. Karena menurut Bug, manusia buatan itu memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Mungkin karena menganggap Bug terlalu bertele-tele, Code langsung membuka kapsul milik Aida dan hal itu membuat wanita tersebut akhirnya terbangun. Di tempat lain, Naruto akhirnya berunding dengan para Kage, dan ia mengatakan kalau target atau musuh para shinobi kali ini adalah orang yang bernama Code. Shikamaru menjelaskan kalau sebelumnya pihak Konoha telah melakukan patroli atau pengecekan terhadap markas Kara. Namun semua usaha mereka telah gagal. Ini karena markas dari organisasi tersebut berada di dimensi lain. Dan berdasarkan info dari Amado, sebenarnya ada beberapa portal yang bisa membawa mereka ke tempat tersebut. Namun dari hasil pengecekan, portal-portal tersebut sudah rusak. Selain itu, sepertinya Code juga telah menyadari kalau Amado telah membelot kepada Konoha. Jadi untuk mengantisipasi pergerakan para shinobi, Code memutuskan untuk bertindak terlebih dahulu. Tsuchikage bertanya, apakah markas dari Kara hanya ada satu, dan apakah mereka tidak mempunyai fasilitas lain? Shikamaru mengatakan kalau hal itu Konoha juga belum tahu, karena sampai saat ini dirinya hanya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Amado. Mizukage bertanya, sebenarnya apa motif utama dari pergerakan Code saat ini? Berdasarkan analisa Amado, Shikamaru menjelaskan kalau Code sepertinya mempunyai dua tujuan utama. Yang pertama adalah membalas dendam kepada mereka yang terlibat dalam pertarungan melawan Ishiki, terutama kepada orang-orang yang berhasil melenyapkannya, seperti Hokage dan yang lainnya. Tujuan kedua adalah menumbuhkan pohon Shinju menggunakan monster ekor 10 atau Jubi. Mendengar hal tersebut, Gaara sedikit terkejut, karena ini artinya mereka harus kembali bertarung melawan monster, seperti yang pernah mereka lakukan dulu di Perang Dunia Shinobi. Naruto mengatakan kalau kemungkinan terburuknya memang seperti itu, dan untuk mencegah hal tersebut, mereka harus bisa mengalahkan Code terlebih dahulu. Raikage mengatakan kalau ia sepertinya paham dengan situasi mereka saat ini. Namun ada satu hal yang menjadi pertanyaan. Apakah Amado yang saat ini berada di Konoha adalah orang yang bisa mereka percayai? Raikage menjelaskan kalau ia sangat percaya kepada Konoha. Tapi apakah mereka yakin jika Amado tidak berniat memanfaatkan Konoha demi keuntungannya sendiri? Terlebih lagi saat ini para shinobi terlihat sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh Amado. Naruto mengatakan kalau dirinya secara pribadi percaya 100% kepada ilmuwan tersebut. Karena menurutnya, tanpa bantuan dari Amado, bisa dikatakan mereka tidak akan bisa menang melawan Ishiki. Dan desa Konoha sekarang pasti sudah musnah. Itulah kenapa Naruto percaya kepada Amado. Tsuchikage setuju dengan pendapat Hokage. Terlebih lagi, saat ini nyawa Amado juga dipertaruhkan. Gaara bertanya kepada Naruto, bagaimana dengan karma milik Momoshiki? Apakah Boruto baik-baik saja? Naruto mengatakan kalau saat ini dirinya masih mencari solusi yang paling efektif. Tapi untuk situasinya memang terlihat tidak baik. Walaupun Boruto sendiri mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Menurut Gaara, masalah tentang Code memang harus segera mereka atasi. Namun menurutnya, adanya karma Momoshiki yang masih aktif adalah masalah yang paling besar.
Itu karena jika Momoshiki kembali bangkit dan menjadi ancaman setingkat Ishiki, apakah Naruto berani melawan anaknya sendiri? Naruto mengatakan sebagai seorang Hokage, dirinya akan melakukan apapun yang memang harus dilakukan. Bagi Naruto, sebenarnya ia hanya merasa tidak percaya kalau putranya sendiri akan berubah menjadi seorang Otsutsuki yang bisa membahayakan dunia. Dan jika kemungkinan terburuk itu memang akan menjadi kenyataan, Naruto lebih memilih untuk tidak mempercayainya sampai saat itu benar-benar terjadi. Amado yang ada di samping Naruto tiba-tiba mengatakan kalau dulu dirinya juga pernah mempunyai seorang putri. Namun anaknya itu telah meninggal 12 tahun yang lalu. Menurut Amado, Naruto itu bukannya tidak mau mempercayai hal yang mengerikan itu, tapi lebih tepatnya Naruto memang tidak ingin menyerah. Amado lalu memberikan sesuatu kepada Naruto. Naruto kemudian bertanya, apakah ini adalah sebuah obat? Amado menjelaskan kalau itu adalah sebuah obat yang dibuat untuk melemahkan kekuatan Byakugan. Tujuan Amado membuat obat itu pada awalnya adalah untuk menghentikan Jigen. Dan dengan obat tersebut, mereka mungkin dapat menghambat pengekstrakan data Otsutsuki pada tubuh Boruto. Karena pada dasarnya, para Otsutsuki memiliki Byakugan. Naruto terkejut mendengar hal itu. Sekaligus sebenarnya ia sedikit merasa senang. Tapi Amado mengatakan kalau sebenarnya ia tidak menyarankan Naruto memberikan obat itu kepada Boruto. Karena sampai saat ini ia juga tidak tahu efek samping penggunaan obat tersebut. Jika efeknya hanya mengurangi penglihatannya saja, mungkin itu masih bisa ditoleransi. Namun kemungkinan terburuknya, pengguna obat tersebut tentu saja akan mati. Mendengar hal itu pun, kali ini Naruto terlihat pucat. Amado kembali menegaskan kalau obat tersebut hanya akan menghambat atau memperlambat pengekstrakan data Otsutsuki. Namun obat itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan utamanya. Amado meminta kepada Naruto untuk memikirkan baik-baik apakah ia akan memberikan obat itu atau tidak kepada Boruto. Di tempat lain, Eida yang kembali hidup langsung pergi tanpa menghiraukan kehadiran Code. Code yang tidak terima langsung mengeluarkan kekuatannya dan mengancam Eida. Code mengatakan kalau ia datang ke sini adalah untuk berbicara dengan Eida. Namun jika wanita itu menolak, ia akan membunuhnya sesuai dengan perintah Jigen. Bukannya takut, Eida lalu menantang Code untuk mencoba membunuhnya. Dan hal yang mengejutkan tiba-tiba terjadi. Code tidak bisa menggerakkan tangannya, atau lebih tepatnya, ia tidak bisa menggerakkan bagian tubuhnya sesuai yang ia mau. Eida mengatakan kalau dirinya tidak bermaksud mengabaikan kehadiran Code. Namun dirinya hanya khawatir kalau mulutnya bau, karena Eida sudah tertidur dalam waktu yang cukup lama. Mendengar perkataan tersebut, Code merasa seperti terhipnotis. Eida lalu menyuruh Bug untuk mengantar Code ke sebuah bar, selagi dirinya membersihkan diri. Saat berada di tempat itu, Code bertanya, menurut Bug, apakah Eida tertarik kepada dirinya? Dan entah kenapa, semakin lama menunggu, Code merasa kalau jantungnya berdetak lebih kencang. Bug mengatakan kalau saat ini Code telah terjebak dalam mantra wanita itu karena kekuatan spesial dari Eida adalah mampu mencuri hati seseorang. Dan menurut Bug, itulah penyebab kenapa di awal tadi Code tidak bisa menyerang Eida. Mengetahui semua hal yang ada di dunia saja itu sudah sangat luar biasa. Code tidak menyangka kalau wanita tersebut memiliki kekuatan yang lain. Eida yang telah selesai berdandan lalu bergabung dengan mereka berdua. Eida mengatakan kalau kemampuan penglihatannya itu diibaratkan seperti sebuah kamera keamanan yang terpasang di seluruh dunia, dan ia bisa mengaksesnya kapanpun yang ia mau. Code bertanya, dengan kemampuannya apakah Eida bisa mengawasi mereka selama 24 jam penuh? Eida mengatakan kalau ia sebenarnya bisa, namun tentu saja Eida akan merasa jenuh jika terus-menerus melihat sesuatu yang sama, walau terkadang ia juga melihat sesuatu yang menarik. Code kembali bertanya, apakah ada sesuatu yang menarik baru-baru ini? Eida mengatakan kalau Otsutsuki telah mati, dan kemudian jiwa Ishiki mendatangi Code untuk memberikan tugas yang sangat merepotkan. Mendengar penjelasan itu, Code kali ini percaya kalau penglihatan milik Eida memang asli, dan ia bertanya, bagaimana cara kerjanya? Eida merasa bingung jika harus menjelaskannya pada orang lain. Namun menurut Eida, kesadarannya seperti berpindah ke masa lalu dan kemudian melihat peristiwa tersebut. Namun Eida tidak bisa melihat kejadian sebelum ia lahir. Code kembali bertanya, apakah Eida bisa melihat masa depan? Eida mengatakan kalau ia tidak bisa melakukan hal itu. Kekuatan miliknya bukanlah kekuatan ramalan. Ia hanya bisa melihat peristiwa yang saat ini sedang terjadi dan yang ada di masa lalu.
Namun sebenarnya Aida juga sudah memprediksi jika suatu saat nanti Code akan datang menemuinya. Aida lalu bertanya, apakah Code ingin tahu bagaimana cara melepas kekuatan yang ada di dalam tubuh Code? Code mengatakan kalau ia memang ingin tahu tentang hal itu. Namun untuk sekarang, dirinya tidak ingin merepotkan wanita tersebut. Aida menjelaskan hanya Amadolah yang bisa melepas pembatas itu menggunakan pengenalan iris mata dan kode perintah suara. Namun sayangnya, Aida tidak tahu apa kalimat kode tersebut. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Code mengatakan kalau ia akan berubah menjadi Amado untuk bisa membuka autentikasi biometrik itu. Namun menurut Aida, autentikasi tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Karena sebenarnya, Amado telah mengganti matanya menggunakan alat sains ninja yang mana mereka semua tahu jika jutsu perubahan atau Henge no Jutsu tidak bisa meniru teknologi yang sangat kompleks. Jadi satu-satunya cara adalah dengan bekerja sama dengan Amado atau Code harus mencongkel mata orang itu dan membawanya. Mungkin itulah alasan kenapa Amado membelot ke Konoha. Tujuannya adalah untuk mencari perlindungan. Code bertanya, apakah Aida membenci Amado? Wanita itu mengatakan kalau ia sangat membenci orang itu. Sebagian alasannya karena Amado telah merombak atau mengubah ulang tubuhnya. Aida lalu bertanya, apakah Code menyukai dirinya? Code mengatakan kalau ia memang menyukai Aida. Bahkan dirinya tergila-gila pada wanita tersebut sejak pertemuan tadi. Namun di sisi lain, menurut Code, perasaan ini menimbulkan pertanyaan. Aida mengatakan kalau itu adalah salah satu kekuatannya. Bahkan tidak hanya Code, semua orang juga akan terpikat kepadanya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan Aida sangat membenci kemampuan tersebut. Code lalu bertanya, bagaimana dengan Bug? Apakah ia tidak tertarik dengan Aida? Bug mengatakan kalau ia juga merasakan hal yang sama dengan Code. Aida menjelaskan kalau Bug adalah orang yang pemalu, jadi ia tidak akan menunjukkan perasaan tersebut. Selain itu, sepertinya Bug juga merasa takut. Code mengatakan kalau ia sepertinya sekarang paham kenapa Boro melanggar perintah dari Jigen, karena orang tersebut terpikat dengan Aida. Aida mengatakan kalau itu memang benar. Namun ada dua hati yang tidak bisa ia curi. Yang pertama adalah saudara sedarah dan yang kedua adalah seorang Otsutsuki. Aida lalu bertanya, apakah saat ini Kawaki adalah seorang Otsutsuki? Code mengatakan kalau itu sepertinya benar. Walaupun belum sempurna, tapi pengekstrakan karma di tubuh anak tersebut sepertinya sudah hampir selesai. Aida mengatakan kalau hatinya berbunga-bunga saat melihat Kawaki mengalahkan Isiki. Dan Aida sudah lama tidak merasakan perasaan tersebut. Menurut Code, sepertinya kekuatan Aida tidak akan berpengaruh pada Kawaki, yang mana hal itu membuat Aida bisa memiliki hubungan yang normal dengan anak tersebut. Atau dengan kata lain, Kawaki adalah pangeran Aida. Namun itu artinya Boruto juga bisa menjadi kandidat yang sama, karena anak tersebut juga memiliki karma. Mendengar kata Boruto, Aida merasa kalau anak tersebut juga cukup imut dan tampan. Namun jika melihat tujuan utama Code, ia harus merelakan salah satu pangerannya untuk diberikan kepada Jubi. Namun ia tidak masalah dengan hal itu. Aida mengatakan saat ini para Kage sedang melakukan rapat dengan tujuan untuk mencari keberadaan Code agar rencana menumbuhkan pohon Shinju bisa dihentikan. Namun Code tidak perlu khawatir karena dengan adanya Aida, menurutnya Code tidak akan tertangkap. Code lalu bersulang dengan Aida dan berterima kasih karena wanita itu bersedia membantunya. Dan spoiler untuk Boruto episode 220 berakhir sampai di sini. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode tersebut? Komen di bawah dan sampai jumpa di episode selanjutnya.